kehidupan kita. Yang pertama, kehidupan pertama kita itu disebut dengan alam arwah, atau dengan istilah lain namanya al-watani al-asli, tempat tinggal pertama kali roh itu Allah ciptakan. Ya. Alam arwah, kita belum pernah hidup di situ. Kehidupan berikutnya melalui ibu kita, namanya alam rahim. Ini proses kehidupan yang kedua. Proses kehidupan yang ketiga, setelah kita dilahirkan, masuk ke sakarat ini, kita lagi masuk ke tahapan kehidupan dunia. Baru masuk tahapan yang ketiga. Bukan menjadi akhir dari segala kehidupan kita. Ada kehidupan lain, ada kehidupan berikutnya setelah kehidupan dunia ini. Apa itu? Namanya kehidupan alam akhirat. Atau kalau kita alam akhirat lah, kubur, ya, barzakh dan seterusnya, itu bagian dari alam akhirat. Nanti pada akhirnya, ya, ending dari akhir hidup kita itu dua itu. Apakah kita nanti dimasukkan ke dalam surga Allah? Apakah nanti dimasukkan ke dalam neraka? Itu akhir dari hidup. Ya. Nah, bagi orang yang tidak mampu melihat itu semua, ya pasti apa yang ada pada saat inilah yang menjadi tumpuan hidupnya. Karena tidak mampu melihat bahwa akan ada kehidupan berikutnya setelah kehidupan hari ini. Oke, ini yang bait kedua. Baru bait kedua ya Pak, udah mau kenceng aja, nggak kerasa. Yang ketiga, mata futiha laka babul fahmi fil man'i adal man'u ainal khataf. Ketika telah dibukakan laka untukmu babul fahmi, pintu pemahaman. Kalau sudah terbuka dalam diri kita pintu pemahaman, ya, tentang tidak diberikannya sesuatu oleh Allah untukmu, adal man'u ainal khataf, maka tidak diberikannya sesuatu kepadamu, maka itu adalah hakikat sebuah pemberian dari Allah. Ini luar biasa. Kalau hati kita sudah terbuka untuk memahami, ya, semuanya yang ada dalam diri kita, maka kita akan punya keyakinan tidak diberikan sesuatu oleh Allah kepada kita, tidak diberikan itu adalah hakikat pemberian Allah kepada kita. Kira-kira sederhananya begini, kita minta kaya, minta dicukupkan sama Allah, tapi nggak kaya-kaya, nggak cukup juga hidup ini. Orang yang hatinya sudah terbuka dengan tidak diberikan kekayaan, dengan tidak diberikan kecukupan dalam hidupnya, maka itu adalah karunia pemberian Allah sehakiki-hakikinya untuk dirinya. Sebab kenapa? Karena bisa jadi kalau diberikan kekayaan, kalau diberikan kecukupan, matinya adalah su'ul khotimah. Dia dalam kondisi istidraj, mendapatkan istidraj Allah kepada dirinya. Tapi kalau dia hidup dalam kekurangan, tidak dalam hidup kekayaan, malah lebih menyadarkan dirinya akan kekuasaan Allah, menyadarkan segala sesuatunya kepada Allah, punya rasa menyadarkan diri kepada Allah, sadar akan kekuasaan Allah, itu merupakan pemberian yang hakiki Allah untuk dirinya. Jadi begitulah Bapak Ibu sekalian. Kayak saya pernah menyampaikan bab al-faqah, ya, al-faqur wal-faqah itu, bahwa orang yang sakit itu lebih cepat untuk membuka pintu ma'rifatnya kepada Allah. Ya. Itu di bab itu pernah kita bahas. Apa katanya? Orang yang dalam kondisi fakir, orang yang dalam kondisi faqah, hidup dalam kebutuhan yang mendesak, itu lebih cepat untuk makrifat kepada Allah daripada orang yang hidup dengan kekayaan dan lain sebagainya. Ya. Kenapa coba?
Ya buktikan saja. Kalau kita lagi sakit, ingat Allahnya, Masya Allah. Hampir setiap detik, setiap menit ingat Allah. Baru mau jalan karena kaki kena rematik atau susah jalan, astagfirullah. Pas bisa ngangkat, alhamdulillah ya Allah. Gitu ya. Bisa sujud karena kemarin-kemarin tidak bisa sujud, pas bisa sujud ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah bisa sujud. Coba bisa sujud saja alhamdulillah. Kalau kita sujud, kalau nggak dipaksa-paksa nggak sujud. Makanya kata Ibnu Athaillah, kata Syekh Nawawi dalam syarahnya ini beliau mengatakan orang yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi kekurangan, malah itu lebih dekat terhadap makrifatnya kepada Allah daripada yang lainnya. Gitu. Ya. Makanya sahabat-sahabat itu lebih senang kalau hidup dalam kesusahan. Karena lebih akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sebuah kekayaan. Coba Pak, kalau kita kaya Pak, hilang sesuatu dia mikir deh. Ya Pak, ya ampun katanya. Sudah tak kumpul-kumpulin, hilang seketika gitu aja. Mikirin. Allahnya nggak ada di situ. Nanti Pak, kuncinya di double lainnya gitu. Kuncinya tidak CCTV dan lain sebagainya. Allahnya nggak ada dalam hidup kita, nggak ada. Yang ada adalah diri kita. Coba kalau kita kekurangan puasa, sudahlah katanya. Oh, memang bukan rezeki kita, ya, sudahlah nggak apa-apa. Kalau diberikan kekurangan begitu, lebih dekat kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi saya. Tapi inilah biar enak, biar saya akhiri babnya pas. Al-ata minal khalqi hirman, pemberian dari makhluk itu bisa menjadi penutup penghijab antara kita dengan Allah. Sedangkan tidak diberikan sesuatu oleh Allah, ihsan merupakan kebaikan Allah kepada kita. Ini lagi-lagi hal yang tersembunyi. Tidak semua orang bisa merasakannya. Pemberian manusia kepada kita itu bisa menjadi penutup menghijab kita dengan Allah. Sebaliknya tidak diberikan sesuatu oleh Allah itu merupakan kebaikan Allah kepada kita. Saya berikan contoh begini. Pemberian makhluk manusia kepada kita itu bisa menjadi penutup kita dengan Allah. Ketika datang seseorang kepada kita, kita dalam kondisi sulit. Tiba-tiba orang ini datang tanpa kita pikirkan, tanpa terlintas dalam benak kita. Tetangga, saudara, sudah kita datangi, kita minta tolong, gak mampu ngasih pertolongan. Ini orang gak kepikiran sama kita, dengar kita susah datang. Apa coba yang kita lakukan, yang kita umumnya manusia lakukan? Ngucapin terima kasihnya gak ketulungan Pak. Ya kan? Saking terima kasihnya, ucapan terima kasihnya berulang-ulang diucapkan. Bahkan dia mengatakan kalau bukan Bapak itu yang nolong saya, gak mungkin saya ini masih hidup seperti ini. Mungkin dulu rumah saya itu sudah kesita sama Bapak. Mungkin sakit saya itu dulu udah parah. Tapi alhamdulillah itu gara-gara Bapak itu saya. Itu yang nolong saya, itu yang membantu saya. Ketemu saudaranya, padahal paginya udah ketemu, salam buat bapak kamu, bilang dari saya terima kasih, padahal udah ketemu pagi, saking terima kasihnya. Dia lupa terhadap Allah bahwa orang yang menjadi tujuan hatinya, pikirannya untuk bisa membantunya hilang dari dirinya. Orang yang tidak terlintas itu kok bisa datang kepada dirinya. Siapa yang menghadirkan pikiran orang ini dan hati orang ini sampai tertuju kepada dia kalau bukan Allah. Tetapi kita hilang dari diri kita. Yang kita terima kasih, yang kita tampakkan rasa syukur kita adalah kepada manusia. Allahnya ketinggalan di situ. Ya, Allahnya ketinggalan Pak di situ. Lebih mengedepankan manusia yang zahir nolong
kita ketimbang zat yang menggerakkan hati orang ini sehingga mau bantu kita. Padahal kalau seandainya ma yuharriku qalbah ilaika ma mala ilaihi, seandainya Allah itu enggak menggerakkan hatinya kepada katanya, pasti orang itu tidak akan condong kepada kita. Tapi lagi-lagi yang kita ucapkan syukur, berterima kasih, bahkan kita melihat orang ini baiknya luar biasa. Ya, itu namanya pemberian Allah, pemberian makhluk kepada kita bisa menjadi hijab kita dengan Allah. Tapi sebaliknya, apa katanya? Tidak diberikannya sesuatu dalam diri kita adalah kebaikan Allah kepada kita. Kita nggak dikasih kaya karena Allah tahu kalau kita dikasih kaya kita bisa rewel, makanya nggak dikasih kaya. Kenapa kok kita sudah ngaji ini nggak pintar-pintar sengaja? Kalau pintar nanti nggak banyak yang diamalin. Gitu. Itu Pak. Jadi kadang-kadang saya mikir penting jadi orang awam Pak ketimbang jadi orang yang berilmu. Kenapa coba? Jadi orang awam itu enak, ilmunya dikit langsung diamalkan. Ketimbang orang yang berilmu, ilmunya banyak sampai bingung mana yang mau diamalkan. Ini menghibur bapak-bapak ini. Komplok rezeki. Ya, karena lebih baik bapak-bapak ketimbang kita ini. Sedikit langsung diamalkan, ngedengar langsung diresapi, langsung ma'rifatnya nyampe kepada Allah. Jadi tidak ada kelebihan keistimewaan yang Allah berikan kecuali punya porsinya masing-masing. Begitulah Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Lau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Kalau seandainya Allah itu ingin memberikan kelapangan rezeki kepada hambanya, la baghaw fil ardi, pasti hamba-hambanya akan berbuat melampaui batas di muka bumi. Makanya walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Oleh karenanya Allah menurunkan rezeki kepada hambanya biqadarin, dengan kadarnya masing-masing. Jadi syukuri Pak yang ada saat ini dalam diri kita, ini adalah kadar yang terbaik Allah berikan kepada kita. Kalau air teh ini Pak, saking hormatnya ini Pak Ananda kita ini ngasih teh saya sampai luber ke sini Pak. Kan melampaui kadar gelas, kan nggak baik Pak. Kalau bahasanya Pak Ajis, ini teh kalau nggak manis kan nggak enak, bukan teh namanya, masa teh nggak manis. Tapi kalau gulanya terlalu banyak kan jadi penyakit Pak. Makanya mesti pakai takaran. Ada orang yang memang kekurangan gula mesti dikasih gula. Ada orang yang dalam tubuhnya kelebihan gulanya jangan banyak, punya kadarnya masih. Kenapa kita dikasih kekayaan? Bisa jadi kekayaan ini yang terbaik untuk kita. Ada orang miskin sudah ikhtiar kemana-mana nggak kaya-kaya karena Allah memberikan sesuai kadar. Gitu. Ya. Oke. Nah ini penutup baru akan bisa merasakan rahmat Allah kepada kita. Kata Ibnu Taimiyah, mata a'toka, ketika Allah memberikan sesuatu kepadamu, ashadaka birra, Allah itu ingin menunjukkan kemahabaikannya kepadamu. Setiap doa gak lama dari doa diijabah. Ikhtiar, usaha dari ikhtiar kita terwujud apa yang menjadi keinginan kita. Punya cita-cita, punya keinginan, punya hajat sesuai dengan planning yang kita rencanakan. Itu Allah ingin menunjukkan kemahabaikannya kepada kita, supaya kita menyadari bahwa Allah yang memberikan itu semua. Satu. Yang kedua, wa mata mana'aka ashhadaka qahra. Tetapi kalau Allah itu tidak memberikan sesuatu yang menjadi doa, tidak memberikan sesuatu yang menjadi ikhtiarmu, tidak mewujudkan apa-apa yang menjadi planningmu, ashhadaka qahra, Allah itu ingin menunjukkan maha kekuasaannya kepadamu. Allah ingin menunjukkan Allah itu kuasa terhadap diri
kita. Kita sudah ikhtiar pontang-panting masih nggak berhasil. Supaya kita sadar bahwa yang mengendalikan diri kita dan alam semesta ini adalah Allah, bukan diri kita. Kalau setiap doa yang kita panjatkan senantiasa diijabah, senantiasa terwujud, setiap ikhtiar yang kita lakukan senantiasa terwujud, nanti timbulnya adalah mempertuhankan diri kita karena kita mampu mengusahakan setiap apa yang menjadi ikhtiar kita. Allahnya nggak ada di sini, hilang dari kita. Maka kata Ibnu Athaillah, ada kalanya Allah itu tidak mengabulkan doa ikhtiarmu, hajatmu, itu karena Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Itu satu. Yang kedua, alasannya adalah bertentangan dengan sifat Allah. Kalau setiap doa yang kita panjatkan akan diijabah oleh Allah, ini kajian tasawuf. Kalau setiap ikhtiar yang kita lakukan pasti akan terwujud karena ikhtiar kita, berarti Allah itu tunduk dengan diri kita. Masa Tuhan setiap kita doa pasti diijabah? Berarti Tuhan itu tunduk dengan makhluknya. Buktinya setiap doa kita diijabah. Bukan Tuhan namanya. Yang namanya Tuhan itu kuasa. Kalau Bapak nyuruh-nyuruh raja masih nurut, ya bukan raja. Katanya Allah itu raja, tapi masih mau disuruh-suruh sama budaknya, ya bukan raja, setara dengan budak. Maka Allah itu menampakkan kekuasaan, saya ini Tuhan. Mau doa jengking ke kiai. Saya pernah ketemu orang ahli hikmah pakai izin nasor. Mau apa itu? Mau nyium hajar aswad. Iya. Baca hijab nasor. Apa itu namanya? Jatuh. Apa itu? Ini yang ke bawah. Boleh benjol. Kata orang ini, saya tidak pernah mengalami kasus seperti ini. Kalau saya baca hizb nasr, sesuatu yang terhalang pasti terbuka. Tapi kok heran, di sini kok saya nggak bisa, malah tambah rapat orang itu, sehingga didorong dari belakang, jatuh matanya benjol. Ini kisah orang ya, kisah kiai lah, kisah kiai ke saya. Ternyata obatnya cuma satu, istighfar. Pas mau hajar aswad, kalau sudah memar biru itu, sambil jalan mundur istighfar. Ya Allah, salah apa saya ya Allah. Berarti nggak ada manfaatnya hizb ini katanya. Nggak ada kekuasaan apapun hizb ini. Disadarkan oleh Allah masih alhamdulillah, karena hizb itu nggak bisa memberikan kekuatan apapun. Istighfar, nggak tiba-tiba nyampe di depan katanya. Itu cerita ke kita. Lewat istighfar sambil ngomong, tapi istighfar terus katanya. Malah nggak kerasa sudah nyampe depan hajar aswad. Itu Allah ingin menunjukkan kekuasaan. Supaya kita jangan punya keyakinan sepenuhnya yang memberikan sesuatu ini adalah ikhtiar kita. Itu buktinya nggak terwujud. Apa yang sudah terbiasa terwujud lewat ikhtiar kita, Allah tampakkan tidak terwujud terhadap ikhtiar yang kita lakukan. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Tapi di akhir Ibnu Athaillah mengatakan, fahuwa fi kulli dzalik, semua itu diijabahnya doa kita, terwujudnya harapan kita. Bahkan kebalikannya, doa kita tidak terwujud, harapan kita tidak terwujud. Apa itu semua? Muta'arifun alaika, Allah itu sebenarnya ingin memperkenalkan zatnya alaika kepadamu. Itu akhirnya. Sebenarnya Allah itu ingin memperkenalkan, mengenalkan saya ini ada dalam hidup. Sebab kita ini kalau nggak digituin, nggak kenal kalau Allah itu ada. Ternyata Allah ngasih sesuatu, bahkan Allah tidak ngasih sesuatu. Allah itu ingin memperkenalkan zatnya kepada kita. Sehingga akhirnya kita, ya Allah, alhamdulillah, ini Allah yang ngasih. Pas begitu nggak mendapatkan sesuatu pun kita sadar bahwa ini juga adalah kuasa Allah. Allah itu ingin menunjukkan zatnya kepada kita. Ilmu yang paling tinggi, kata Imam Al-Jurjani itu dalam Hikmat At-Tasyri' beliau mengatakan, jama'u kulli minan ni'am, seluruh
kalau nikmat itu dikumpulkan, intinya cuma satu. Apa itu? Ma'rifatullah Ta'ala, yakni bisa mengenal Allah. Dan itu semua diberikan sesuatu atau tidak diberikan sesuatu adalah nikmat dari Allah, karena kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika, dan bisa menghadapkan akan adanya kasih sayang Allah kepada kita. Setelah Allah memperkenalkan zatnya kepada kita, akhirnya kita mengenal bahwa Allah itu memberikan kasih sayangnya kepada kita terhadap sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita, baik dalam wujud menampakkan apa yang menjadi keinginan kita, atau tidak memberikan sesuatu yang tidak yang menjadi keinginan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya ini yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini, hal-hal yang tersembunyi, yang mana hal yang tersembunyi itu merupakan pemberian, ya, karunia Allah kepada hamba-Nya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, subhanallah, barakallah. Jemaah subuh rahimahumullah, ternyata satu demi satu terungkap sudah. Yang tema depan di atas disebutkan bahwa karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala tersembunyi dan tidak kita sadari. Namun pagi hari ini kita mendapat pencerahan begitu banyak hikmah yang bisa kita petik pada kajian hari ini. Kesehatan kita, harta yang kita miliki, pangkat kedudukan yang kita miliki sejatinya adalah bentuk manfaat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengakui bahwa itu adalah sumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Bapak Ibu jamaah rahimahullah yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ibu-ibu ada berapa puluh orang hari ini? Lama Ibu ya. Ada pertanyaan, silakan Ibu. Tidak ada? Ada, silakan Ibu. Agak diperkeras suaranya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berkali-kali, maka kira-kira kalau kita memaknai bahwa ini perjalanan cinta kepada Allah, sesungguhnya kita akan menikmati prosesnya. Jadi kadang-kadang rasa sakit itu adalah patah hati, tapi Allah akan memberikan rasa sakit itu. Dalam patah hati itu, di celah-celah rasa patah hati itu, datangnya karunia Allah bahwa kita diberi sesuatu yang akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, jadi gimana caranya proses menikmati rasa sakit itu sehingga kita akan menjadi lebih baik dan kita akan terus menikmati rasa sakit. Terima kasih. Ya, cukup Ibu ya. Subhanallah, dasar pertanyaannya Ustaz. Ternyata jamaah rahmatullah tadi sudah diterangkan, sakit itu merupakan satu wasilah yang paling tertinggi untuk mendekatkan kita kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang jamaah rahmatullah, dinding di rumah sakit itu jauh lebih menikmati kekhusyuan seorang hamba dalam bermunajat dibandingkan dengan rumah-rumahnya Allah. Silakan saya untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Baik, ini bagus ya, ya kurang lebih bagaimana yang Ibu sampaikan itulah maknanya ya. Yang pada intinya saya tangkap bagaimana supaya kita bisa merasakan menyadarkan diri kita akan proses sesuatu yang tidak diberikan itu menjadi suatu kenikmatan bagi kita. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kan hukum alam itu ya, atau sunatullahnya Allah itu kan menciptakan sesuatu itu ada lawan kebalikannya, ada kebaikan, ada keburukan, ada kesulitan, ada kemudahan.
dalam bahasa Al-Quran itu innaba yusri yusra itu dalam masalah gitu. Kan kata itu terulang 2 kali ya. Terulang 2 kali, isim nakirahnya 2 kali. Dalam kaidah tafsir itu, kalau isim nakirah ini kan, yang tanwin lah isim nakirah, sorry mas, yang nakirah kalau bahasa kita namanya yang bertanwin itu kata usr, kata yusr itu terulang 2 kali. Dalam kaidah tafsir itu mengatakan kalau ada tanwin yang terulang 2 kali antara kesukaran yang pertama dengan kesukaran yang kedua itu berbeda. Artinya menyambung pertanyaan tadi, kesukaran pertama itu ya Pak akan menghantarkan seseorang kepada kemudahan. Nah, kalau seseorang tidak bisa mendapatkan kemudahan kecuali dengan melalui proses kesukaran, berarti sejatinya kesukaran itu adalah kenikmatan. Karena akan menghantarkan seseorang kepada kemudahan. Bisa dipahami ya Pak? Saya ulangi lagi. Itu klausannya begitu. Ya, klausannya begitu. Ini hukum ini dulu ya, supaya alam bawah sadar kita paham gitu. Bahwa ketika ada kesukaran, dibalik selanjutnya ada kemudahan. Kenapa kok setiap ada kesulitan kemudian ada kemudahan? Karena orang yang terus-menerus mengalami kesulitan, nanti pada tahapan berikutnya kesulitan itu menjadi biasa. Bahkan dengan keterbiasaan itu, ketika mendapatkan kemudahan sedikit saja, dia akan mengatakan ini kemudahan. Contoh, pengalaman bapak-bapak lah itu. Pengalaman bapak-bapak di usia yang saat ini, ketika ada anak muda yang mengeluhkan masalah hidupnya, kan bapak-bapak tinggal ngomong gini, kamu mah belum seberapa. Gitu ya Pak? Bapak-bapak malah merasakan nikmat saat ini. Anak itu belum merasakan kesulitan, makanya kerasa sulit. Nah bapak-bapak yang sudah makan garamnya sudah banyak, mengatakan kamu mah belum seberapa, katanya. Hidup di masjid sudah enak. Dulu saya tinggal di masjid nggak dibayar. Yang penting udah bisa tempat tinggal aja sudah alhamdulillah. Misalkan gitu. Mahasiswa begini-begini dan seterusnya. Itu namanya kesukaran ternyata menghantarkan kepada kemudahan. Itu pasti. Saya pengalaman begini di daerah Batu Putu itu. Kalau mau ngajar ke sana itu ada namanya tapus ya Pak. Tanjakan begini. Iya, nanjak gitu. Itu setiap mau nanjak situ, gemetaran saya. Karena bawa mobil nanjak gitu kan, gemetaran gitu. Ya gemetaran gitu. Karena sudah beberapa kali naik sana, suatu saat keluar daerah yang punya tanjakan nggak lebih terjal dari itu, kata penumpang di belakang. Ustaz, ini jalannya agak naik gitu. Apa kata saya? Ya ini emang kecil lah, nggak seberapa ini. Gitu ya Pak? Nah itulah sebenarnya. Jadi adanya kesulitan, kesukaran itu karena Allah itu punya rahasia. Ketika nanti kita mendapatkan yang lebih dari itu, tapi kita tidak merasakan sulit. Jadi dipahami ya? Nah, coba bapak-bapak yang mungkin ada penyakit apa gitu. Tiba-tiba ada tetangga kita yang punya cerita sama dengan kita, tapi itu sudah kita lalui Pak. Apa cerita kita? Sudah, nggak apa-apa itu Pak. Kata yang kena penyakit baru itu enak benar, saya nggak bisa tidur, saya nggak ini. Tapi kita yang sudah pernah kesusahan udah nggak apa-apa. Pak Erwin tadi ketawa berulang-ulang. Operasi besar ya. Gitu ya Pak, itu kaidah itu dalam tafsir begitu memang disebutkan. Oke, itu satu yang bisa saya jawab. Nah, yang kedua saya jawab pakai bait al-hikam. Kenapa sih kita itu kan manusia berbeda-beda ya Pak. Ada yang punya kesadaran seperti itu, ya apa kesadaran itu. Kan ada yang tidak juga, sehingga ada yang dikasih sakit sedikit, tapi kayak penyakitnya paling hebat sedunia gitu.
Ya kan gitu ya Pak. Ada yang dapat penyakitnya luar biasa, tapi ngerasa kayak kecil katanya. Orang ada yang hidupnya susah, nggak punya apa-apa, tapi ketawa, kongkong, dia sholat seperti biasa. Ada orang kaya, kalau sholat kayaknya lesu, bener. Di mana letaknya katanya? Apa perbedaan mereka itu semua? Padahal yang kaya mestinya lebih ceria, lebih semangat ibadahnya ketimbang yang fakir miskin. Yang fakir miskin mestinya lebih lesu dan lain sebagainya. Nah, dijawab oleh Ibnu Innama yuslimukal man'u li'adami fahmika anillahi ta'ala. Sesungguhnya yang menyebabkan engkau itu lelah terhadap kesulitan, terhadap tidak terijabahnya doa, terhadap sesuatu ikhtiar yang kita lakukan tidak terwujud, itu disebabkan li'adami fahmika anillah, karena sebab ketidakpahamanmu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Ibnu Athaillah. Karena kita belum memahami Allah. Tapi kalau kita sudah paham, Pak, Masya Allah, ternyata yang menjadikan kita ini kesel, berkeluh kesah, menangisi, meratapi apa yang ada pada diri kita, itu karena kita belum memahami Allah. Makanya kenal dulu, Pak. Orang kenal itu kan ada pepatah, tidak kenal tidak sayang. Kalau sudah kenal pasti sayang. Contoh, ini sederhana ya. Bapak-bapak misalkan ingin minta sama anaknya minta mobil listrik, ya, kan lagi tren ini Pak. Jangan kepengen ya Pak setelah saya ngomongnya Pak. Misalkan anak bapak-bapak itu berkecukupan, ngomong sama anak bapak supaya bapak ini diberikan mobil listrik lah, supaya nggak kesulitan, ini mobilnya begini-begini. Kata anak kita ini bukan orang yang nggak mampu beli, tapi anak kita ngomong, biarin aja, sepanjang bapak belum terangin-terangin, gak usah dikasih. Gitu. Kemudian kita orang tua ngomong lagi, mas kapan bapak ini diberikan mobil itu? Ya nanti lah bapak kata. Sampai bertahun-tahun, sampai 2 tahun 3 tahun nggak dibeliin juga. Bagi orang tua yang tidak memahami anaknya akan mengatakan, anak saya ini beli, anak saya ini perhitung, benar-benar anak durhaka ini. Gitu. Kalau kita nggak bisa memahami anak kita, coba kalau kita memahami anak kita, ternyata kalau memahami ya Pak, ketika anak kita nggak ngasih kita keinginan kita, minta diberikan mobil listrik, ternyata anak kita punya pertimbangan, bapak ini kalau punya mobil nanti jalan-jalan terus. Sedangkan kondisinya saja kan sudah tua, ya, muda lagi. Udahlah biarin aja kan. Nanti kan pakai mobil yang ada aja. Kalau mobil yang ada kan nggak buat bapak, nanti kan bawa sopir katanya. Kalau tapi dibeli mobil listrik pasti nggak bawa sopir, dia jalan-jalan sendiri gitu kan, kesana kemari. Maka seorang anak yang tidak memberikan permintaan anaknya bukan karena tidak sayang, tetapi karena saking sayangnya sama orang tuanya. Itulah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Pak? Ini bisa diresapi ini? Ya Bu ya? Ya Bu? Jawabannya dengan praktis. Begitu Pak. Jadi luar biasa. Memang harus pertama mengenali Allah, kenal Allah dan sebagainya. Pak, cukup? Cukup ya, jamaah rahmatullah, sudah pukul 6:25. 10 menit lebih panjang dari biasanya insyaallah. B, untuk mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirasakan Ustaz untuk bisa memimpin doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا غفار يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل مفرج الكروب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولقرابتنا ولمشايخنا
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله نور قلوبنا بنور هدايتك، اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض في نور شمسك أبدا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا يا رب بما علمتنا، واجعل أعمالنا خالصة بوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم، 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 لا إله إلا أنت يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili jamaah mengucapkan juga jazakallahu khairan, mudah-mudahan jadi amal jariah antum dan senantiasa disahkan untuk bisa memberikan ilmu berikutnya. Subhanallah, sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Dan kalimat alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.